Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzira dengan NIM 241292274 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dan pandangan kritis saya terhadap video pembelajaran yang membahas mengenai teori kewarganegaraan kontemporer, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Budiman Syah. Video ini mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana seharusnya menjadi warga negara di dunia yang semakin plural, digital, dan global, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa teori kewarganegaraan kontemporer berkembang melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu liberalisme, republikanisme, dan komunitarianisme. Ketiganya lahir dalam konteks sejarah dan sosial yang berbeda, namun tetap relevan untuk memahami kewarganegaraan abad ke-21. Pendekatan liberal memandang warga negara sebagai negara yang individu, yang memiliki hak-hak alamiah sejak lahir. Tokoh seperti John Locke dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa negara berfungsi untuk melindungi kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkeyakinan. Dalam pandangan ini, keadilan tercapai ketika setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang setara. Namun, ketika kebebasan individu terlalu diutamakan, muncul risiko melemahnya ikatan sosial dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Kondisi ini dikenal sebagai atomisasi masyarakat. Berbeda dengan liberalisme, pendekatan republikan menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Menurut pemikir seperti Aristoteles, Hannah Arendt, dan Philip Pettit, kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik demi kebaikan bersama. Pendekatan ini mendorong civic virtue atau kebajikan warga negara, namun juga memiliki risiko ketika kepentingan kolektif terlalu ditekankan, sehingga suara minoritas dapat terpinggirkan. Sementara itu, pendekatan komunitarian dapat menegaskan bahwa identitas dan moralitas warga negara dapat dibentuk oleh komunitas, tradisi, dan budaya. Pemikir seperti Charles Taylor dan Michael Sandel memandang kewarganegaraan sebagai keterikatan pada nilai dan sejarah bersama. Meski relevan, pendekatan ini juga memiliki risiko relativisme budaya ketika tradisi dijadikan pembenaran untuk membatasi kebebasan individu dan melanggar hak asasi manusia. Menurut pendapat saya, ketiga teori kewarganegaraan ini tidak dapat diterapkan secara terpisah, di mana liberalisme penting dalam melindungi hak individu, terutama hak kelompok minoritas. Namun, kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Kemudian, republikanisme memberikan penekanan penting pada partisipasi politik dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Sejalan dengan nilai demokrasi, akan tetapi partisipasi yang bersifat memaksa justru dapat menghilangkan makna dari kebebasan itu sendiri. Dan yang terakhir, komunitarianisme. Sangat relevan dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan keberagaman budaya. Namun, penerapannya harus tetap menghormati prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi sintesis yang khas Indonesia. Dari liberalisme kita mengambil penghormatan terhadap hak individu. Dari republikanisme kita mengambil semangat partisipasi publik. Dan dari komunitarianisme kita mengambil nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa memahami teori kewarganegaraan kontemporer bukan sekedar kajian akademik, tetapi merupakan refleksi moral tentang bagaimana kita menempatkan diri sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai bagian dari komunitas. Dalam kerangka Pancasila, kewarganegaraan Indonesia diarahkan pada kebebasan yang beradab, tanggung jawab yang demokratis, serta kebersamaan yang menjunjung nilai kemanusiaan. Semoga refleksi ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang makna menjadi warga negara Indonesia di era global. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kalimat yang saya sampaikan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.